Assalamualaikum guys, ini aku mau menampilkan cara membaca untuk anak umur 4 tahun secara cepat. Ayo deh baca deh. Lisa. Lisa. Jadinya? Lisa. Bagus, terus? Bawa. Bawa. Jadinya? Lisa bawa sapu. Pinter. Sekarang coba yang kedua. Coba yang kedua deh. Sari. Jadinya? Sari. Bagus, terus? Sari roti. Terus ini? Diajarin sama kakak, guys. Lanjut. Ini huruf apa? K E N A. Jadinya? Kana. Pinter. Sekarang ini? D U R I. Duri. Jadinya dari sini? Apa? Sari. Sari roti. Sari Kena. kena Apa? Duri apa desa? duri. Pinter. Ya. Oke, sekarang ini ada. Harusnya pakai ini aja ya. Ada sekarang yang ini Tapi coba. takut ketahuan ibu guru. Nah, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mengajari anak membaca. Ya, yang selama ini saya mengajar anak selama 4 tahun, anak membaca ngaji, ya, membaca Al-Quran atau membaca huruf-huruf alfabet, ya, dari A sampai Z atau dari alif sampai iya. Ya, Bapak Ibu, yang pertama saya akan mengajari membaca Indonesia. Ya, yang pertama adalah mengajari anak itu ya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat buat kita. Ya, kuncinya adalah kesabaran, konsisten, dan menggunakan metode yang tepat. Ya, jadi ada beberapa cara yang efektif untuk mengajar anak. Nah, yang pertama, yang ke satu ya, yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, jadi kita harus menciptakan ya suasana yang menyenangkan. Ya, yang pertama bisa dengan buku cerita. Ya, yang kedua ya yaitu dengan pilih buku yang disukai. Kalau anak-anak suka dengan buku mainan, dengan buku hewan, dengan yang berwarna, itu bisa memakai buku tersebut. Ya, yang ketiga, buatkan ruang untuk membaca. Ya, jadi ketika di rumah ya itu harus dipisahin gitu untuk ruang membaca, ruang bermain, ruang tidur. Itu supaya menarik perhatian anak, ya. Lalu yang kedua, ya, yaitu dengan cara memperkenalkan huruf dan bunyi. Ya, kita perkenalkan huruf dan bunyi. Ya, bisa dengan yang kedua ini adalah dengan perkenalkan dengan lagu, bisa jadi ya, bisa dengan lagu. Contoh dengan lagu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga dengan kartu gambar. Ya, kalau di Shopee gitu ya, itu banyak banget. Apalagi di sekarang udah zamannya TikTok, itu banyak banget tuh tentang, pasti keluar tuh kartu gambar A sampai Z, itu banyak banget gitu ya. Nah, yang kedua itu dengan belajar suku kata, ya, dari BA ba, BA bi, BA bu. Nah, bisa juga dengan mengajarkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, itu adalah yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Memperkenalkan huruf dan bunyi, ya. Nah, maka kita yang sekarang adalah cara yang ketiga, ya. Jadikan
membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan. Jadi kita harus menjadikan membaca itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Jadi anak itu nggak bosan ya dengan membaca ya. Yang satu membaca dengan cara permainan, gunakan permainan kartu. Nah tadi udah saya jelasin juga ya, dengan teka-teki ya, supaya menurut anak membuat belajar itu menyenangkan, jadi anak gak cepet bosan gitu ya. Yang kedua dengan lagu ya, lagu bisa dari sekarang ada platform YouTube ya, banyak banget lagu-lagu untuk anak. Ibu bisa cari di YouTube sekarang banyak banget, apalagi di TikTok tuh banyak banget ya. Nah, yang ketiga yaitu dengan aplikasi dan teknologi. Nah, kalau aplikasi itu banyaknya di Play Store. Play Store itu banyak banget ya. Saya suka downloadin tuh lagu anak gitu kan. Terus tentang A sampai Z dengan nyanyian itu banyak di Play Store. Sekarang udah banyak banget ya. Apalagi sekarang zaman teknologi canggih sekali Bapak Ibu ya. Atau calon guru yang hari ini mau mengajar. Yang keempat adalah cara mengajar anak, yaitu dengan berikan dukungan dan motivasi ya. Yang pertama, sabar dan konsisten. Itu sabar dan konsisten yaitu dengan ya tidak memaksakan anak. Ya, berikan waktu dan dukungan yang mereka butuhkan. Jadi harus kita berikan waktu. Jangan langsung Nah, kita juga harus berikan dukungan itu kepada anak. Yang kedua yaitu berikan pujian kepada anak. Nah, berikan pujian dan apresiasi kepada anak. Setiap kali anak membaca dan mencobanya, kita harus berikan pujian kepada anak ketika anak itu sudah mau membaca. Nah, karena anak-anak itu sangat senang ketika diberikan pujian ya, ketika dia telah menyelesaikan sesuatu. Ya. Ya, yang ketiga adalah hindari membandingkan. Jangan membandingkan anak dengan teman, dengan saudara, ya. Fokus pada perkembangan mereka sendiri gitu. Nah, yang keempat adalah contoh. Jadi orang tua itu harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, untuk menunjukkan kebiasaan membaca itu harus dimulai dari orang tua. Ya, dimulai dari orang tuanya. Kalau misalkan guru, ya dari gurunya. Jadi anaknya udah terbiasa gitu. Yang kelima, ya ini adalah poin kelima, yaitu perhatikan asupan nutrisi. Ya, yang kelima adalah nutrisi itu apa? Nutrisi untuk otak. Gitu. Ya, seperti apa, Pak? Nutrisi untuk perkembangan otak, seperti buah-buahan itu banyak ya. Kalau di Google tuh nutrisi untuk otak tuh banyak tuh dokter-dokter yang menyebutkan ya buah-buahan, apalagi sayuran, ikan, biji-bijian, dan susu yang mengandung nutrisi yang untuk perkembangan otak ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya anak atau murid-murid kita itu membaca dengan lancar ya, yaitu dengan apa tadi ya, konsisten. Intinya konsistensi Bapak Ibu. Kalau kita mau anak kita atau murid kita itu pintar atau sukses dalam membaca gitu ya, apalagi sekarang banyak ya keluhan anak itu di SD gitu ya. Di sekolah saya di SD itu banyak banget anak yang sudah kelas 3 itu nggak bisa baca Bapak Ibu. Apalagi kenapa? Seringnya bermain handphone. Tuh, kendala anak sekarang itu karena banyak main handphone. Itu kalau bisa untuk Bapak Ibu anaknya diberikan main handphone tuh seminggu sekali gitu ya, hari Minggu aja gitu. Jadi Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat ya. Kalau sekarang kan sekolah full Senin sampai Jumat. Jadi Sabtunya tuh libur, maka anak itu berikan handphone Minggu aja. Insya Allah Senin sampai Sabtu anak itu kalau full belajar, Senin sampai Jumat deh, Senin full belajar, maka anak itu kan cepat bacanya ya. Seminggu tuh Senin sampai Jumat dibatasin atau diwaktuin
Gitu. Misalkan hari Senin itu habis asar jam 4, terus sampai hari Jumat itu habis asar. Insya Allah dalam 1 bulan atau 2 bulan anak tuh ada perkembangannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.